Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukur jamaah Majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah. Di pagi ini untuk kebersyukuran menjadi yang pertama kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya di ucapan, tentu kita merasakan betapa banyak sekali nikmat Allah yang telah Allah berikan untuk kita semua. Nikmat iman Islam yang menjadi paling utama yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih jaga kita semua hingga kita masih bisa melaksanakan ibadah dan juga amal soleh yang lainnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk selalu melimpahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau karena keistiqamahan kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan alhamdulillah di pagi ini kembali hadir dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang alhamdulillah dibimbing oleh para guru kita, dan di pagi ini giliran Abang Saifullah Abu Bakar nih yang sedang bercamping ria ini nampaknya ya. Walaupun sedang camping, mau melewatkan kesempatan untuk tetap berbagi ilmu ya dengan kita semua. Dan kalau lihat backgroundnya beliau Masya Allah ya, sedang di mana nih Sat posisi? Assalamualaikum, saya lagi di Ranca Upas Ciwidey. Masya Allah. Ini saya juga sedang berwisata juga nih Sat. Lihat background saya. Alhamdulillah. Iya betul. Saya menyesuaikan ini dengan Abang Saifullah. Masya Allah ya. Biar tidak dia ketinggalan. Masya Allah. Ini mudah-mudahan Allah nih berikan ya kenikmatan yang tidak tara untuk kita semua bisa hadir dalam majelis ilmu dan bisa berbagi ilmu. Dan saat ini memang Nah, Abang Saifullah ya, Ustadz kita memang ingin yang kita lebih banyak interaksi ya. Karena ini tema-tema yang biasa disampaikan oleh beliau ini kan tentang masalah perdata Islam ya. Yang mulai perkawinan, masalah warisan, dan juga hukum-hukum Islam yang berkaitan juga hukum-hukum positif kita. Dan Alhamdulillah beliau seorang advokat, jadi banyak terlibat dalam pengadilan ya, di sidang-sidang pengadilan. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi beliau dan bisa di-sharing juga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang juga mendapatkan hikmah dan manfaatnya ya untuk kita bisa saling berbagi, dan barangkali ada hal-hal juga yang dialami oleh Bapak Ibu semuanya yang Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Silakan untuk di-share juga. Eh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan pagi ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, Abang Saifullah sebagai pembuka mungkin saya persilahkan nanti kita sama-sama untuk sharing ya. Karena ini perdata Islam ini, Alhamdulillah ya, kita walaupun bukan negara Islam, tapi banyak mengadopsi ya nilai-nilai hukum dalam agama kita, dan sudah dilembagakan ya. Ada pengadilan agama, juga ada eh, yang tentu mengatur soal dari mulai perkawinan, juga hak waris dan hal-hal lain. Untuk pidana Islam mungkin masih belum ya, tapi perdata Islam alhamdulillah sudah ada, dan juga untuk perekonomian walaupun masih sedikit porsinya juga sudah ada di negeri ini, ada namanya bank syariah gitu ya, dan juga ada yang berlabel syariah. Itu tentu sebuah inspirasi ya dari umat Islam yang besar untuk ini, tapi walaupun kita tentu prihatin masih belum besar ya. Jadi ini menjadi pemicu bagi kita bagaimana kita bisa mengamalkan syariat Islam di negeri yang justru mayoritas berpemeluk Islam. Saya persilakan waktu untuk Ustadzuna Al-Kiram, Abang Saifullah. Tafadhal masykurah. Ya, terima kasih Ustadz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Segala puji serta syukur kita sama-sama panjatkan di hari yang eh, berbahagia ini, hari yang indah ini. Buat kita semua, kita mesti selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam adalah sama-sama selalu kita curahkan kepada manusia sempurna. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dengan salawat kita terus bisa menghidupkan sunnahnya. Di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat Isma, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin menyapa ini ada Bude Darmi. Sehat Bude? Sehat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustadz Khalid, soalnya di belakangnya ada pohon kelapa tuh. Ibu Aisyah Humairah, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Saya lagi di pengen alam nih. Lagi di alam kayaknya nih ya. Iya, ini saya lagi camping ngajak anak-anak Aduh, camping pertama enaknya. ngajak anak-anak. Masya Duh, Allah, enak sekali. nyusul deh kita nyusul camping ah. Boleh Nyusul nih. dong, ah. Ayo dong. Ayo, ayo Ibu kita nanti kita nyusul, bener ayo. Ayo kita nyusul. nyusul janjian nanti. Ayo Bismillah. Insya Bismillah. Allah. Ini mah yang murah meriah aja. Kita pakai tenda-tendaan. Masya Allah. Oke. Mbak Aulia, Ibu Aulia, mana kabarnya? Saya mau nyapa Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Ibu Dian Bekasi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz sehat. Nah, Ibu Diana Adnan, sehat? Wah, Ibu Diana masih zikir nih kayaknya. Ibu Elvina Hasan, Depok. Alhamdulillah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan sekali ya Ustadz ya. Sedang itu camping, Masya Allah. Mudah-mudahan ke jamaah MKI kapan-kapan diajak camping dong. Oh, kita camping di Jabal Uhud bareng Ude, bareng para asatiz lainnya insya Allah. Amin. Ini ada Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ada koordinator sanlat kita tuh, nanti ada Ibu apa tuh? Bunda Nini tuh. Bunda Nini, sehat Bunda Nini. Ustadz Khalid, Waalaikumsalam, Ustadz pengantin. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Bunda Nini, istri saya sampai ketawa tuh pas Bunda Nini bilang Ustadz pengantin. Biar pengantin terus di alam nih. Waduh, dingin-dingin tahu aja nih. Amin ya Allah. Ibu Endah, sehat Bu Endah? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ida Trias. Iya Pak Ustadz, Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini ada Ibu Ira Bandung. Nah, Ibu Ira Bandung, saya lagi di Bandung nih Bu Ira. Bu Meli. Nah, Bunda Nadia juga nih, Bunda Nadia. Masya Allah, orang ya, Bandung. Ya. Ciwidey ya. Iya, Dingin itu. Ciwidey. Masya Allah, Masya Allah. Mampir Ustadz. Bu Nunu, Bu Meli, Mbak Ugil, Mbak Yuria, Masya Allah, Ibu Une Dewi, semuanya. Mas Elo nih, alhamdulillah hadir juga. Mas Elo, ayo dong Mas Elo. Teman-teman pada pengen camping katanya nih. Bu Eni, Ref Yulis, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di pagi yang dingin ini di pagi yang dingin ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kajian hukum ya.
yang ingin saya sampaikan karena saya lagi di camping kemarin sempat ditanya sama Ustadz Khalid, Ustadz, ini kita temanya apa nih? Afwan, nanti kita sharing-sharing aja ya terkait permasalahan-permasalahan hukum baik yang dialami ataupun yang saat ini sedang ada di tengah-tengah kita, ngomongin itu aja kita izin karena belum fokus sebenarnya ya. Insya Allah semua kita bisa di Selasa beberapa agenda pagi sebenarnya nih. Agenda pagi apa? Di camping ya tadi habis bakar kayu biar nggak terlalu dingin. Kemudian nanti setelah ini baru lari pagi ya. Biasanya kan kemudian kami juga lari pagi. Baik, Iya, baik saya Ustadz. sebelum Nih. saya ingin terkait hal hukum yang mestinya kita aware gitu ya, kita peduli sebagai pribadi yang cakap hukum. Karena saya yakin seluruh anggota Majelis Keluarga Indonesia yang khususnya yang saat ini hadir dalam Zoom kajian hukum adalah orang-orang yang cakap hukum. Bude Darmi, Ya, siap, Ustadz. iseng nih saya mau nanya, cakap hukum tuh apa sih Bude Darmi? Dan Bude Darmi itu termasuk orang yang cakap hukum nggak sih sebenarnya? Kalau cakap hukum berarti kita paham, ngerti. Tapi kayak saya mah belum tingkat cakap hukum deh, Ustadz. Belum cakap hukum. Kayaknya belum. Malah mungkin buta hukum kali ya, Ustadz. Oh, siap. Baik, nah ini ada orang Bandung nih, Bunda Nadia. Bunda Nadia, cakap hukum tuh apa sih, Bun? Iya Ustaz, lagi kurang sehat nih. Ya Cakap Allah, hukum syafakilah. Cikaan aja agak lah. gemeteran soalnya ngomong. Cakap hukum itu memahami dan dia melaksanakan apa yang ditentukan oleh undang-undang juga gitu. Hukum perdata, hukum semua hukum lah. Hukum berdata, pidana. Aduh, agak gemeteran nih Ustaz. Ya Allah, ya Oh, Allah. ya. Ini kita doain Bunda Nadia ini cepat sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Semua Alamin. semua keluarga MKI, anggota MKI, keluarganya semuanya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan bisa Amin. menjalankan ibadah, menjalankan kegiatan bagaimana halnya, sebagaimana biasanya dan bermanfaat buat orang-orang semua di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, cakap hukum. Jadi kalau yang namanya cakap hukum itu adalah sebuah kondisi di mana orang ini memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban serta tindakan hukum yang sah. Itu yang namanya cakap hukum. Jadi di anggota MKI ini sudah pasti semuanya cakap hukum tuh, karena dia sudah bisa memiliki hak dan kewajiban seperti itu. Nah, ketika orang sudah bisa mendapatkan hak dan bisa menjalankan kewajiban, maka seluruh tindakan hukumnya itu menjadi sah gitu loh. Itulah yang dinamakan cakap hukum. Jadi cakap hukum itu bukan, permasalahannya adalah bukan pada kepengetahuan seseorang tersebut apakah dia memahami hukum atau bukan, ya atau tidak gitu. Nah, bagi orang-orang yang sudah cakap hukum, makanya dia harus hati-hati nih dalam bertindak di setiap kehidupannya. Saya ingin nyapa lagi nih.
Ibu Aulia, open mic bisa? Iya Ustadz, bisa. Nah, Bu Aulia, menurut Bu Aulia nih, orang cakap hukum itu biasanya ditentukan oleh apa sih? Oleh umur kah atau oleh apa gitu? Sepertinya ditentukan oleh kesadaran dulu bahwa dia tadi tahu bahwa dia bisa ada konsekuensi hukum atau dia bisa punya hak gitu atas hukum. Oke, oke, siap, siap. Jadi dia sudah punya konsekuensi ya, bisa tahu konsekuensi hukumnya apa gitu ya. Jadi sepengetahuan dia ya. Nah, Mm-mm. kalau saya mau nyapa lagi nih, yang tadi belum saya sapa, Bu Dwi Sundari kayaknya belum saya sapa ya. Bu Dwi, bisa open mic? Harus pakai headset Ustadz. Oh, harus pakai Kayaknya. headset ya. Oke, oke. Bu Farah deh, Bu Farah Fitriani. Oke, nggak bisa. Bunda Nini deh, Bunda Nini nih, sambil saya ngobrolin nanti nih. Bunda Nini, maaf ya, saya sambil Siap, kedinginan. siap Ustadz. Ya, Bunda Nini, kalau yang namanya cakap hukum itu kira-kira ditentukan sama umur atau apa sih sebenarnya? Umum. Ya, umur. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian kan ditentukan sama umur. Nah, di dalam terima kasih Bunda Nini. Di dalam Iya, pasal eh, 3 330 ya. Iya, 330 KUH Perdata itu dikatakan bahwa yang namanya cakap hukum itu baru dicapai ketika orang tersebut berusia genap 21 tahun. Seperti itu. 21 tahun, Bapak Ibu. Nah, eh lalu bagaimana nih kira-kira kalau orang yang sebelum 21 tahun kira-kira apakah sudah cakap hukum atau belum? Siapa ya saya mau nanya ya? Eh Ibu Nirwana, Ibu Nirwana. Ya, sebelum 21 tahun sebenarnya belum cakap hukum, tapi bisa juga dikenakan hukum kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oke, siap. Dalam prakteknya ada peradilan anak gitu ya. Iya, Ustadz. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ibu, kalau yang lain nggak mau open mic nih, saya langsung todong aja deh. eh Bunda Nini aja deh, ini terkait umroh nanti kita. Bunda Nini, kalau yang sebelum 21 tahun itu gimana nih? Apakah sudah cakap hukum atau belum? Wah, sedang itu ya. Oke, oke. Baik, Bapak Kalau Ibu. udah nikah boleh Ustadz. Nah, itu dia. Ini Bunda Nadia ya. Bunda Iya Nadia. Ustadz. Jadi umur 21 tahun adalah salah satu syarat orang itu dinamakan cakap hukum. Lalu apalagi sih sebenarnya orang yang dinamakan cakap hukum? Ya orang yang menikah gitu. Jadi kalau misalkan ada di sekitar kita ada seorang anak berusia 17 tahun, 18 tahun, dia menikah, maka dia sudah dikatakan cakap hukum. Tapi perbedaan cakap hukum itu kemudian kalau untuk pernikahan itu ada perbedaan memang di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu junto nomor Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa yang namanya orang nikah itu anak-anak nikah itu kalau yang belum cakap hukum atau yang belum bisa menikah gitu di KUA atau di catatan sipil itu yang belum mencapai umur 18 tahun. Jadi ada dua
konsepsi perbedaan umur tentang cakap hukum ya. Nah, kalau di undang-undang yang khusus tentang perkawinan itu 18 tahun sudah bisa menikah. Tapi kalau di bawah 18 tahun bisa nggak orang nikah? Bisa, tapi tetap lewat pengadilan minta izin gitu. Seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di sekitarnya, tetangga ada yang ingin menyelenggarakan pernikahan, gimana sih caranya seperti itu. Nanti minta izin dari KUA, ada pengantarnya seperti itu. Nah, ada perbedaan jadi ya, ada 18, ada 21 tahun menurut KUH Perdata. Lalu ini kita beralih nih. Kalau orang cakap hukum, lalu kegiatan apa saja sih yang bisa berhimpitan dengan hukum? Kegiatan apapun yang dia lakukan selama dia sudah hukum itu harus. Makanya kemudian dalam setiap hal hubungan muamalah ada yang namanya perjanjian gitu kan. Nah, yang perjanjian itu menjadi hal yang mesti kita perhatikan. Kenapa perjanjian itu mesti harus diperhatikan? Karena di dalam perjanjian biasanya ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan perjanjian sebagaimana asas fakta sunt servanda gitu ya. Jadi orang-orang yang melakukan perjanjian itu semuanya pihak-pihaknya harus terikat dengan apa yang diperjanjikan dan memiliki itikat baik untuk menjalankan perjanjiannya seperti itu. Nah, ini terkait orang cakap hukum, kemudian dia harus ketika berhubungan hukum dengan orang lain ya harus ada yang namanya ikatan gitu ya, ikatan perjanjian. Kalau perkawinan ada ikatan perkawinan. Apa sih perjanjian perkawinan? Yaitu hal-hal yang diatur dalam akad nikah, seperti di akhir tuh ada taklik talak. Ya, itu salah satu akad perjanjian itu. Jadi orang-orang yang menikah ketika menyampaikan taklik talak itu, talak yang digantungkan, talak ini akan jatuh ketika seseorang tidak tidak menafkahi lahir batin secara waktu tertentu dalam hal waktu tertentu dan kemudian istrinya tidak ridho, maka jatuhlah talak satu. Nah, itu kan salah satu akad perjanjian. Nah, orang-orang yang menikah kalau dia tidak mengerti tentang taklik talak ya dia cuma biasa aja bacain. Padahal mestinya dia memahami konsekuensi terhadap perjanjian yang dia sepakati seperti itu. Nah, di lain itu juga ada perjanjian lain yang misalkan seseorang melakukan perjanjian kerjasama seperti itu harus tahu betul siapa sih yang melakukan perjanjian, pihak-pihaknya. Apakah orang yang melakukan perjanjian itu sudah cakap hukum? Jangan sampai salah satu pihak itu sebenarnya belum cakap hukum. Kayak misalkan gini, ada orang yang secara umur dia itu cakap hukum sebenarnya, tapi secara psikis dia tidak cakap hukum. Siapa dia? Itu orang yang berada di bawah pengampuan, orang yang memiliki keterbatasan seperti itu, keterbatasan dan orang-orang yang tidak dapat melakukan perjanjian yang akan dilaksanakan. Nah, seperti gini, ada seorang melakukan perjanjian yang perjanjiannya ini terkait terkait pekerjaan yang mengharuskan dia melakukan sesuatu. Nah, akan tetapi salah satu pihak sebenarnya dia tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut.
misalkan dia adalah orang yang sedang bermasalah jiwanya gitu kan, orang sakit jiwa, secara umur semuanya dia cakap hukum, tapi dia masih berada di bawah pengampuan. Nah, itu tidak bisa, maka perjanjian tersebut akan batal seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar sharing pemantik materi pada pagi ini karena saya masih berada di alam gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita sharing bersama-sama terkait permasalahan-permasalahan hukum. Monggo disampaikan di sini supaya nanti kita dapat menemukan apa sih solusi-solusi hukumnya, upaya-upaya hukumnya yang dapat dilaksanakan seperti itu. Jadi ada hal yang saya sampaikan tadi, tolong diingat. Yang pertama masalah cakap hukum, yang kedua masalah orang yang cakap hukum, bagaimana kemudian dia melakukan akad perjanjian seperti itu. Baik, Ustadz Kholis, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah, wasyukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Abang Syaifullah ya, yang sedang menikmati anugerah alam dari Allah Subhanahu Wa Taala di Bandung ini, Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita juga ke bawah nih, hawa-hawa dinginnya ke bawah di sini ya, di jemaah yang sedang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan tadi sudah disampaikan tentang soal cakap hukum, tentu bagaimana dikaitkan dengan apa yang sudah terjadi saat ini ya. Kalau cakap hukum itu kan orang yang sudah eh, dinyatakan secara hukum perdata di Indonesia ya, boleh untuk melakukan transaksi. Tadi dari mulai mungkin perkawinan, kemudian karena batas usia maksimal kalau di Undang-Undang 16 itu kan 19 ya. Itu boleh untuk menikah misalkan. Kemudian apa namanya, bisa juga bertransaksi misalkan memiliki harta. Nah, ini kalau ingin pertanyaan nih, sebelum sambil menunggu jamaah yang barangkali yang ingin sharing atau bertanya, kalau anak-anak yang di usia katakanlah di bawah tadi yang cakap hukum ini, katakanlah usia di 17 tahun, apa mungkin di 16 tahun, bagaimana mereka bisa juga mendapatkan legalisasi harta gitu saja ya. Barangkali dari warisan atau mungkin dari hibah, apakah dibolehkan mereka melakukan transaksi perjanjian dengan usia yang tadi belum cakap hukum itu, Ustaz? Ya, terima kasih. Untuk anak-anak yang masih di bawah apa namanya umur, belum cakap hukum, lalu bagaimana sih kemudian ketika dia ingin mendapatkan sebuah harta waris, eh, itu gimana caranya? Caranya adalah dia si pihak, misalkan si anak ini umurnya 10 tahun ya, Ustaz, 10 tahun. Kemudian dia punya bapak dan ibu, misalkan ya, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Bapak dan ibunya terjadi kecelakaan, meninggal bersama gitu kan. Lalu hanya ada nenek atau paman atau tantenya seperti itu. Lalu bagaimana dengan harta kekayaan yang apa yang dimiliki oleh orang tuanya, sementara orang tuanya sudah meninggal. Nah, dalam hal tersebut maka kerabat terdekatnya bisa menjadi wali dan mengajukan perwalian gitu, wali pengampu di pengadilan. Setelah dapat penetapan dari pengadilan siapa nanti yang akan menjadi walinya gitu untuk menerima hak-hak tersebut dengan syarat-syarat tertentu gitu, maka dia berhak untuk mengelola segala harta warisan dari orang tua anak tersebut gitu, Ustaz. Ustaz Khalid. Jadi kalau misalkan ada anak yang belum cakap hukum, maka harus dimohonkan di pengadilan terkait perwaliannya. Seperti itu. Baik. Kemudian ini sudah ada yang ditanyakan di chat, saya bacakan tadi soal apa bedanya hukum pidana dan hukum perdata. Ini kalau
kata Bunda Nadia nih, saya bacakan juga chat dari beliau. Sependek pengetahuan saya, bentuk jawabannya Bu ya, hukum perdata ini mengatur hubungan individu, menyelesaikan sengketa dan memberikan ganti rugi. Sementara hukum pidana mengatur tindakan terhadap kepentingan umum, pelanggaran dan kejahatan, ya, untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum melalui sanksi pidana seperti penjara. Itu benar saja ya, bedanya hukum pidana dan hukum perdata. Ya, betul. Kalau pidana, pokoknya pidana clue-nya masalah ketertiban umum gitu kan. Terus kalau perdata clue-nya itu tentang masalah hak dan kewajiban antar individu. Betul tadi, Bunda Nadia. Dan Bapak Ibu sekalian, di Januari 2026 negara Indonesia ini punya KUHP baru gitu kan. Dan mudah-mudahan dari KUHP baru itu yang namanya supremasi hukum bisa lebih terlihat lah. Karena saya melihat di KUHP-nya juga peran advokat menjadi lebih lebih diakui lagi. Selama ini kan pengacara kalau dalam mendampingi kliennya di proses penyelidikan atau penyidikan, di proses BAP-nya polisi gitu, kita tidak boleh menyampaikan apapun sebenarnya, kita hanya boleh mendampingi. Tapi di KUHP yang baru advokat pengacara itu boleh menyampaikan berbagai hal gitu ya, menyampaikan mendampingi dan sekaligus memberikan pandangan seperti itu. Namun pada kenyataannya tergantung komunikasi si pengacara tersebut. Saya beberapa kali mendampingi klien saya di kepolisian ketika BAP, dan saya izin dengan baik-baik lah. Saya tidak menghentak-hentakkan meja gitu. Izin untuk berbicara, izin untuk menyampaikan maksud dari klien saya seperti itu. Dan itu diperbolehkan sebenarnya. Tinggal komunikasinya aja ya, komunikasi dengan penyidik seperti itu. Ya, Ustadz Khalis, itu tadi Baik, tentang ada pidana dan pertanyaan tambahan dari Bunda Farah ya. Ini ya, saya bacakan Ustaz. ya. Ustaz mau nanya, apabila ada seorang istri mengajukan khulu ya ke pengadilan agama dan sedang dalam proses sidang. Nah, statusnya sekarang suami ini gimana, Ustaz? Dan bagaimana sebaiknya seorang istri bersikap nih? Eh, Seorang istri mengajukan hulu. Masih dalam proses pengadilan gitu ya? Belum Uh, belum tuntas. Apa istilah ingkrah itu ya, apa ya? Bunda Nadianya bisa open mic biar bicara langsung Bu boleh? Parah, Bu Parah. Bu Farah, Bu Farah. Afwan Ustadz, lagi nggak bisa bicara dulu, bisa chat aja Ustadz. Apa yang mau Oh, siap, ditanyakan siap, siap. Ustadz? Apa yang mau ditanyakan Ustadz? Jadi kalau kita ngomongin hulu dulu, ini berarti ininya ya, Bunda Farah. Kalau perempuan mengajukan hulu di eh, pengadilan agama, bagaimana prosesnya begitu kan yang ditanya ya? Bukan, apa namanya, hubungan bagaimana statusnya dengan suaminya, Sad. Jadi Oh, bagaimana statusnya suaminya yang sekarang dalam proses, apakah masih jadi suami atau, dan bagaimana bersikap, dan minta saran nih, minta sarannya kalau bagaimana bersikap seorang istri yang mungkin masih statusnya belum ditetapkan di pengadilan ya sebagai sudah cerai gitu kan. Walaupun ya, mungkin iya kalau menurut agama itu kan masih sah sebagai suami ya, Sad, ya. Dan ya. ini eh, karena belum belum putus ya. Oke. Kalau selama orang belum ditetapkan oleh pengadilan agama, itu belum keluar ketetapannya, perceraiannya, maka dia masih suami istri begitu. Maka sikapnya ya dia masih memegang
memegang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Jadi si istri masih punya kewajiban, si suami masih punya kewajiban. Begitu juga hak-haknya. Semuanya masih melekat selama mereka masih belum ada putusan begitu. Namun kemudian ketika ketika seseorang itu mau perempuan mengajukan khulu. Khulu itu kan gugat cerai. Jadi kalau talak itu kan biasanya lelaki yang mengajukan talak ke pengadilan agama. Kalau perempuan itu namanya gugat cerai. Jadi ada permohonan cerai talak, ada namanya gugat cerai. Jadi kalau si laki-laki, ingat ya, laki-laki mengajukan cerai itu namanya cerai, permohonan cerai talak, permohonan. Kalau perempuan itu gugat cerai. Nah, perbedaannya apa sih kalau permohonan cerai talak sama gugat cerai? Kalau permohonan cerai talak, laki-laki yang mengajukan di pengadilan agama ya, sampai dia proses persidangan awal, mediasi, jawaban, replik, duplik, itu pembuktian, saksi, kemudian putusan cerai gitu dari hakim, lalu kemudian si majelis hakim memerintahkan kepada suaminya gitu untuk datang pada hari tertentu yang sudah dijadwalkan untuk mengikrarkan talak di depan pengadilan. Nah, ketika si suami tidak hadir di depan meja persidangan, di depan majelis hakim, maka talak yang tersebut dimohonkan oleh si suami, meskipun sudah ditetapkan gitu, tinggal mengikrar talak, maka dianggap perceraian itu batal. Seperti itu, Ustaz Kholis. Nah, itu kalau suami ya. Nah, lalu bagaimana dengan si istri yang mengajukan gugatan cerai? Nah, kalau perempuan mengajukan gugatan cerai, itu pertama gini, si perempuan ini pasti mengajukan gugatan cerai, itu pasti ada permasalahan gitu kan, yang akan didalilkan dalam pengadilan agama. Lalu kemudian kalau permasalahan itu ingin saya sampaikan begini, si perempuan ketika dia masih masih serumah dan dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, akan sulit diterima oleh pengadilan agama. Jadi nggak akan bisa tuh kayaknya, nggak akan bisa sepertinya, kecuali dia sudah pisah rumah selama 6 bulan ya, sema yang baru nih. Jadi kalau dia sudah pisah rumah, ada cekcok, terus dia pisah rumah, si suami di apartemen, si istri di rumah gitu misalkan. Nah, itu barulah bisa mengajukan gugatan di pengadilan agama. Tapi ada pengecualian juga, ketika misalkan masalah yang dihadapi adalah KDRT. Nah, masalah KDRT itu kan adalah perkara pidana sebenarnya. Ada penganiayaan, dimulai dengan penganiayaan gitu ya. Misalkan si istri dalam hari ini gitu dipukul sampai tangannya patah atau memar-memar, lebam segala macam, berdarah gitu. Kemudian istrinya tidak ridho, istrinya langsung melaporkan ke polisi, terus visum, dan langsung ketika itu pula besoknya gitu langsung datang ke pengadilan agama mendaftarkan gugatan cerai, maka itu bisa seperti itu. Cuma kalau masalahnya cuma cekcok biasa yang biasanya dihadapi keluarga-keluarga itu begitu kan, kan masalah ekonomi biasanya. Nah, itu agak nggak bisa di menurut SEMA begitu. Nah, nikah siri? Iya, ini lanjutannya saat berkaitan dengan pernikahan ini. Misalkan
Jadi sudah jelas ya, Ustaz, ya. Jadi kalau kembali ke tadi pertanyaan soal bagaimana status istri ketika dalam proses pengadilan yang belum selesai, hulu ini memang statusnya masih Masih? jadi istri ya. Kita Ya, tidak istri, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan kalaupun terjadi hubungan badan tetap tidak berdosa ya, Ustaz, ya. Tapi ya, kalau tadi saya tertarik nih dengan pernyataan Ustaz bahwa talak itu harus disampaikan ketika suami mentalak istrinya, menceraikan istrinya, harus dinyatakan ikrar di depan pengadilan, Ustaz, ya. ya betul. Walaupun mungkin secara lisan dia sudah menyatakan, katakanlah, aku mentalakmu sampai 3 kali, artinya mungkin talak tiga gitu kan. Tetap secara hukum maupun secara hukum agama itu belum dinyatakan sah talaknya, Ustaz, ya. Ya, saya secara etis tidak boleh menyampaikan hal-hal lain terkait perceraian itu kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, dalam hal perceraian di negara kita itu sudah diatur tersendiri bahwa yang namanya perceraian itu harus baru dinyatakan sah perceraiannya ketika disampaikan di depan muka pengadilan seperti itu. Iya. Itu Jadi baru dinyatakan sah. jadi Ada kalau mm, ada ada apa namanya permasalahan orang yang men, menceraikan istrinya di luar persidangan. Saya ceraiin kamu, terus besok ini lagi. Saya ceraiin sampai 3 kali lah. Nah, setelah 3 kali yang seolah-olah 3 kali gitu kan, terus dia baru mendaftarkan permohonan cerainya begitu di pengadilan, maka dianggap itu ya baru sekali itu. mm, Seperti itu. Seperti baik, itu, Ustaz. Nah, ini yang Bunda Farah, saya tolong dibacain lagi yang dimaksud dengan nikah siri, permasalahannya dengan nikah siri itu yang mana ya? iya. Emang enaknya ngobrol sih sebenarnya. Atau Bunda Nadia bisa ngejelasin maksudnya pertanyaannya seperti apa? Saya nggak bisa buka itu. Oh iya, saya bantu jelasin ya Ustadz. Yang saya tangkap sih ya, Bu Farah, mohon maaf, mohon izin. Tadi Bu Farah itu nanya nikah siri status dalam hukum perdata atau pidana. Kan itu memang nggak ada karena tidak ada perikatan di dalam catatan kenegaraan kan gitu ya Ustadz ya. Nah ini perihal si suaminya nikah siri terus istrinya tidak setuju gitu loh Ustadz. Istrinya tidak setuju lalu mengajukan gugatan gitu. Itu apa yang harus dilakukan si istri sahnya gitu Ustadz yang saya tangkap. Oh ya, jadi gini. Oke. Nah, saya nggak baca itu ya. Saya tadi disampaikan nggak ada masalahnya apa saya nggak tahu gitu. Oke, baik. Jadi begini. Ini terjadi di klien saya juga. Waktu itu kasusnya di Pengadilan Agama di Bogor, Pengadilan Agama di Bogor. Ada seorang istri konsultasi dengan saya terkait perilaku suaminya. Suaminya ini orang terkenal, Bun. Orang terkenal yang menciptakan sebuah metode tentang, ya kalau saya sebut mungkin ketahuan namanya ya. Pokoknya ada sebuah metode yang terkenal begitu. Dia konsultasi ke saya terkait suaminya nikah siri gitu, baru ketahuan. Dan malah ini mah bukan yang pertama nikah sirinya, sudah yang keberapa kali. Yang pertama itu ketahuan terus diceraiin, yang kedua ceraiin, yang ketiga atau yang keberapa ini ketahuan lagi dia sudah capek nih istri sahnya. Sudah saya mau gugat aja deh begitu. Alasannya terkait itu tadi, terkait dia nikah siri. Nah, kalau alasannya nikah siri, yang pertama ini bukan ngajarin orang mau cerai, bukan. Tapi ini ada semaknya gitu. Ini kan masalah cekcok keluarga terkait nikah siri ini berarti
sudah tidak ada kecocokan. Nah, itu harus dibuktikan dulu tuh. Ketidakcocokannya apa? Dibuktikan dengan cara ya tadi mereka berpisah selama kurun waktu tertentu. Di SEMA itu ya 6 bulan seperti itu. Si suami istri itu sudah pisah 6 bulan, pisah ranjang ya, pisah rumah begitu, keluar dari rumah seperti itu, salah satu keluar. Nah, itu menjadi dalil nanti kalau itu tidak ada ya nggak bisa tuh. Perceraiannya apa alasannya? Alasannya karena suami saya nikah siri, ya itu akan sulit diterima tuh yang seperti itu. Iya. Begitu Bunda Farah. Saya Karena orang saya baca di KUHP di pasal 279 ternyata nikah siri itu bisa berimplikasi pidana. hukum pidana ya, Ustaz? Iya, ini pernah kita apa namanya? Pernah kita bahas dulu tentang nikah siri. Bahwasanya orang yang nikah siri itu si istri yang sah bisa melaporkan hal tersebut undang di kepolisian. Itu kalau mau dia laporin. Cuma saya setiap ada orang yang konsultasi seperti konsultasi gitu ke saya tidak rekomen gitu. Saya tidak rekomen seseorang untuk lapor ke polisi. Bunda Farah, apakah kuat Ustadz? Kuat apanya nih? Terkait apanya? Ini saya bacakan saja ya. Kalau alasannya tadi dengan hulu itu ya, nafkah tidak cocok, tidak bisa dipoligami nikah siri, dan status ketika suami nikah siri dia selang-seling ke apartemen dan ke rumah. Apakah alasannya bisa kuat, maksudnya begitu ya, Ustaz ya? Eh, jadi si suami ini mungkin tidak menafkahi, kemudian ada tidak kecocokan dengan pasangannya, kemudian si istri punya prinsip kalau tidak bisa dipoligami ya, gitu kan, walaupun dengan nikah siri ini tidak bisa gitu kan, eh, dan ini apakah dan masih sering kadang ke rumah kadang enggak, jadi memang tidak, tadi kalau tadi kan 6 bulan katakanlah begitu ya, harus berpisah, ini kadang datang kadang enggak, ini apakah bisa jadi alasan kuat untuk mengajukan khulun, Ustaz? Dan beliau Ya, minta nomor WA Ustaz nih, barangkali ya nanti bisa bisa langsung Bu Para bisa nanti ngontak Bunda Nadia ya, atau siapa nanti Bunda Nadia, kalau ada nomor kontak Bu Farah bisa nge-share nomor kontak Abang Saifullah ya. iya, iya. Boleh, boleh. Nanti di grup ada nomor saya kan. Ada di sini nih. 08788 999 dan nama saya. Baik. Itu alasannya kuat, Bunda San. Farah. Apakah alasannya bisa kuat dengan alasan tadi dalam kasus, mungkin secara umum kita bahasnya bukan hanya kasus Bu Farah ini sebagai pengetahuan. Apakah Nanti alasan nafkah ini juga mungkin, ada pertanyaan dari Bu Ira nih, kayaknya berkaitan dengan soal hulu tadi. Apakah alasan tidak menafkahi itu bisa jadi alasan kuat untuk mengajukan hulu nih? ya. Ustaz Kholis, nanti bisa tolong di-share kali ya, di screenshot di SEMA nomor 3 tahun 2023. SEMA nomor 3 tahun 2023. Biar bisa di-share gitu. Atau Bunda Nadia gitu bisa Iya, cariin iya. nanti di-share di chat gitu. Enaknya sih di-share screen ya, biar bisa Iya, dibaca bersama. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya ketika orang yang perempuan ya, dia merasa sudah tidak ada kecocokan. Apa sih alasan tidak ada kecocokan? Itu suaminya melakukan nikah siri begitu kan. Terus masalah ekonomi jadi terganggu gitu. Nah, hidup udah gak rukun lagi begitu kan. Maka itu harus diikuti dengan telah berpisah gitu yang tadi sampaikan. Telah berpisah rumah paling sedikit ya 6 bulan. 6 bulannya itu bukan sebulan pisah, pulang ke rumah terus balik lagi. Besok
pergi lagi seminggu, dihitung-hitung diakumulasi 6 bulan. Bukan begitu, tapi 6 bulan berturut-turut tuh. Begitu. Itu pengecualinya kalau apa namanya? Kecualinya tadi yang saya sampaikan, kecuali kalau adanya KDRT seperti itu. Nah, hal yang tadi kuat nggak? Kuat. Kuat alasannya kalau tetap ada sudah berpisah selama 6 bulan gitu. Nggak ketemu loh, Bun. Ketemu sama sekali nanti. Seperti itu. Kalau belum berpisah agak susah nanti. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Iya. Ya. Ini Ada saya lagi yang coba saya screenshot aja Ustaz ya. Oh, boleh. Di share screen share-nya. Udah saya share, Ustaz, di ini. Nah, saya Oke. screenshot. Nah, Oke, itu isi SEMA nomor 3 tahun 2023. Bentar. Coba ada yang ini enggak? Ini SEMA ini. yang ini saya betul. Bener mana? Ada enggak yang tentang 6 bulan? Bentar. Atau SEMA nomor 1 tahun 2022 deh. Coba SEMA nomor 1 tahun 2022. Tentang perkawinan kan ini ya? Iya. Oke, coba. Oh, perencanaan pembangunan ya. Rumusan kamar agama, rumusan plus gitu. Plus tambah plus belakangnya. Plus rumusan kamar agama. Ya. Dulu. Nah, itu bawah. Ada. Ya nih ada nomor 2-nya. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Ya, jelas jadi ya, Bunda Farah, permasalahan apapun itu terkait ekonomi, terkait cekcok keluarga yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Kalau belum ada pisah gitu ya agak susah. Seperti itu ya. Baik. Oke, baik. Nanti Bunda Farah bisa konsultasi langsung, private konsultasi langsung di nomor saya ada di grup. Kita bisa, insya Allah sementara kita cukupkan ya Bunda Farah. Baik, Kita nanti. beralih yang lain. Baik, Bunda Darmi ini sudah resen. Ada hal yang ingin disampaikan? Silakan, Bude. Hai Bunda Darmi. Langsung ngomong dong Bunda. Iya, langsung. Itu Ustaz mau tahu kriteria harta gonogi itu seperti apa sih Ustaz? Syaratnya. Apanya? Jadi kita bisa katakan itu harta gonogi itu seperti apa gitu. Karena saya pernah teman saya ngomong gini, walaupun itu dibeli pakai uang kita, kalau itu selama masa dalam pernikahan itu kata tetap termasuk harta gonogini. Ya, baik. Mengenai harta gonogini, kalau secara definisi harta gonogini itu kan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan ya, menjadi harta bersama. Itu di pasal 35 ayat 1 nomor ya Undang-Undang Perkawinan ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang tadi saya sampaikan. Itu harta gonogini tuh definisinya. Lalu tadi kata temennya, jadi misalkan si istri punya duit beli rumah, padahal itu duit dari istrinya begitu, duit istrinya ngumpulin kerja segala macam, dia beli dalam masa perkawinan.
itu punya siapa? Ya punya bersama begitu. Harta gono gini seperti itu. Akan tetapi ketika ada pengecualian, si suami dan istri menikah sebelumnya melakukan perjanjian pisah harta. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Banyak nih ada misalkan artis-artis yang menikah gitu ya. Pengusaha lakinya pengusaha, perempuannya pengusaha. Terus menikah, mereka melakukan perjanjian pisah harta dulu. Pra perkawinan tuh kan, perjanjian pra perkawinan. Agar nanti ketika menikah ya hartanya yang diperoleh si istri menjadi punya istri, suami tidak boleh mengakui begitu kan, seperti itu. Nah, kalau yang harta gonok ini secara umumnya harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama, seperti itu Bun. Kecuali yang Kalau tadi ya perjanjian. kalau kan Ustaz, maaf, suami itu misalkan nggak kerja gitu, walaupun tidak bekerja, jadi artinya dia tidak bekerja, tidak memberi nafkah, istrinya beli sesuatu, itu tetap dibilang harta gono gini. Ya, berdasarkan pasal 35 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 seperti itu adanya. Jadi kalau masalah hukum kita ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku begitu. Kecuali si mereka telah melakukan perjanjian pisah harta yang saya sampaikan tadi. Kenapa harus ada seperti itu? Supaya ada dasar hukum yang mengecualikan begitu. Dia tidak terkena dengan peraturan di pasal 35 tadi. Seperti itu, Bu. Lalu bagaimana caranya nih? Ketika misalkan si istri dia punya harta, terus suaminya nggak kerja. Suaminya itu nggak kerjanya itu mulai dari saat dia awal menikah atau di tengah-tengah, Bunda Nadim? Tengah-tengah misalnya. Ya, di tengah-tengah kan. Berarti di awalnya, berarti dia belum pernah kita anggap dia tidak membuat perjanjian pisah harta. Berarti selama dia menikah dari awal sampai dia akhir, yaitu harta bersamanya begitu. Nah, lalu bagaimana nih untuk mengamankan itu? Dia harus ngomong ke suami baik-baik. Masalah ini kan masalah privat ya, hukum privat, masalah perkawinan, keluarga itu sebenarnya masalah privat. Ketika si suami tidak bekerja, kalau orang belajar tentang hubungan keluarga sakinah mawaddah warahmah begitu kan, ya mestinya kan ketika suami tidak bekerja ya istri dan suami itu harus menjalin komunikasi dengan baik gitu, menjalin komunikasi dengan baik supaya hal tersebut tidak berlarut-larut. Artinya si istri sampaikan ke suaminya, abang ini kita ada atas sekian, yuk kita usaha bareng yuk, kan seperti itu. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan ya selesai nanti, keluarganya tidak akan sakinah lagi. Sakinah apa? Tenang kan? Sakinah mawaddah warahmah, tenang, terus ada kebahagiaan, ada kasih sayang. Nah, itu yang harus kita pupuk gitu, Bunda. Ya, kalau nggak digituin ya bisa hancur tuh keluarga. Iya. Nanti jadi harta gono gini gitu kan. Itu yang jadi permasalahan. Seperti itu, Bunda. Jadi harta godok ini apakah dalam perspektif Islam itu diakui, Sad? Maksudnya apakah dalam Islam mengenal istilah harta gono ini? Ini pertanyaan langsung dari Abah Husseiri ya. Ketika menikah ternyata memang semua harta adalah milik si suami ataupun sebaliknya milik istri. Jadi katakanlah ini istri tidak bekerja, tidak apapun gitu ya, hanya di rumah dan si suami lah yang mencari nafkah, yang punya harta. Ini apakah eh, sebelum dibagi waris itu memang harus dihitung lagi hutang dulu harta gonok ini? Pertama, yang pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah dalam Islam itu memang ada istilah harta gonok ini, Sat? Karena yang kita tahu mungkin dalam Islam yang dia mengenal harta waris aja gitu ya. Ya, ya. Jadi memang kalau di dalam Islam
khususnya di mazhab-mazhab klasik, empat mazhab itu ya, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, itu tidak mengenal istilah harta bersama, harta gonogini secara eksplisit begitu. Namun dalam fikih klasik itu maksudnya kan ada pada dasarnya harta suami dan istri itu ya terpisah gitu dalam fikih klasik. Seperti itu. Cuma itu kan di apa namanya? di negara kita ini di kompilasi hukum Islam kan diatur. Ada perpaduan nih hukum barat yang kemudian di akomodir dalam kompilasi hukum Islam kita. Ya seperti itu. Akhirnya jadinya ada harta gono gini. Supaya apa sih sebenarnya? Ada makosidu syariahnya. Ketika misalkan si suami kan misalkan bekerja nih, cari duit. Terus kalau tidak diatur harta gono gini, kasihan juga sebenarnya nanti. Ketika suami bekerja cari duit, punya rumah, punya mobil, terus suaminya iseng-iseng lagi nikah sama orang lain, dia ceraiin tuh istri pertamanya, diambil hartanya semua. Itu kan gawat juga. Seperti itu. Nah, ini hal-hal tersebut sebenarnya sudah dibicarakan oleh orang-orang terdahulu kita, orang-orang yang merumuskan hukum. Apa sih maksudnya harta gono gini supaya apa? Ya maksudnya seperti itu. Maksud awalnya untuk menjaga hak masing-masing juga. Oke. Dan harta gono gini hanya ada ketika ada perceraian Ustaz ya. Ketika salah satu meninggal, maka yang berlaku dalam Islam adalah bukan harta gono gini tapi harta waris Ustaz ya. Ya, kalau dalam Islam di perkara seperti ini itu nanti tergantung si pengacaranya nih ya. Kalau saya ketika ada orang masalah waris, ada gugatan waris si di Karawang ya kasus saya. Maka ketika ada orang meninggal, ya saya tidak akan ngomongin tentang harta gono gininya, tapi langsung ngomongin warisnya seperti itu. Tapi ada pihak-pihak tertentu, pengacara tertentu yang tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Memang dibolehkan ketika misalkan si A punya istri si B, kemudian si A dan si B tidak memiliki anak gitu. Si A dan si B tidak memiliki anak. Lalu istrinya ini si B meninggal. Nah, karena tidak punya anak, istri ini kan ada ahli waris lainnya. Ahli warisnya selain suami adalah saudara kandungnya. Nah, ini ada orang tertentu yang si suaminya misalkan, kalau saya jadi advokat si suaminya, saya akan sampein, ya sudah kita ngomongin tentang waris aja, nggak usah harta bersama dulu, setelah itu baru ngomongin waris. Nah, kalau Suaranya hilang ya Ustadz Holis. Suaranya hilang nih, qadarullah. Iya. Sinyal di sana seolah-olah dia suka gitu. menggunakan 3/4 seperti itu. Itu kalau ngomongin harta gono gini dalam Islam, tapi ada pengacara yang udah dapetin aja semuanya, gono gini dapat, hak ininya dapat juga, hak warisnya dapat juga seperti itu. Intinya di Islam tuh harta gono itu nggak ada ya Ustadz ya, yang ada hak waris gitu. Kalau meninggal waris. Ya kalau meninggal waris gitu. Ya kalau meninggal waris. Saya ya di Islam, kalau di perkara di pengadilan agama, saya selalu lebih mengedepankan aturan Islamnya dulu gitu. Saya akan menyampaikan itu ke klien saya. Udahlah, jangan terlalu banyak gitu. Setengah aja udah cukup sebenarnya. Ya, Ibu Ira tuh.
Oke, sebelum Bu Dian ya terakhir nanti kalau sudah ketok palu cerai tapi pengadilan agama tidak menyinggung tentang harta gono gini, apakah secara agama harta itu halal dimiliki satu pihak dan Ya, selama dua pihak tidak mempermasalahkan? Ini ketika bercerai eh, kan tidak ada waris ya, tapi ada harta gono gini yang dalam Islam itu gimana saat ketika bercerai apakah si istri punya hak terhadap harta yang dimiliki oleh suami gitu San? jadi gini, eh ketika suami istri bercerai, kemudian dalam perceraian itu tidak diatur gonogininya, maka si pihak-pihak itu akan terus bersengketa gitu. Pasti bersengketa. Karena secara hak itu sudah menjadi bagian setengah-setengah si suami dan si istri. Makanya ketika perceraian ada pihak-pihak yang langsung menyampaikan dalam gugatan cerainya atau dalam permohonan cerainya itu di saran gonogininya. Ada yang seperti itu supaya selesai akta cerainya selesai, pembagian harta gonogininya selesai gitu. Kenapa penting tuh disampaikan seperti itu? Karena gini, ketika sudah selesai sidangnya gitu, maka si istri memiliki hak setengah. Si istri itu bisa kemudian dengan penetapan dari pengadilan agama itu menyampaikan ke notaris, ke PPAT gitu, bahwa misalkan rumahnya akhirnya dibelah dua, jadi SHM-nya jadi milik berdua seperti itu. Atau ketika dijual itu sudah milik berdua seperti itu. Nah, kalau belum ada penetapan dari pengadilan agama, nah itu yang akan menjadi sulit. Misalkan punya tanah 1 hektar, si istri waktu itu cuma mengajukan gugatan cerai aja gitu kan. Lalu si istri pengen jual tanah yang setengahnya, ya nggak bisa. Orang masih nama suaminya kok, begitu. Masih nama suaminya. Nanti ya susah gitu. Akan tetapi kalau misalkan sudah ada penetapan dari pengadilan bahwasanya hak ini adalah setengah buat istri, setengah buat ini, tanah di sini, setengah buat istri, setengah buat suami. Nah, seperti itu baru bisa diajukan ke pejabat terkait dalam hal ini misalkan notaris PPAT. Seperti itu. Ya. Sekarang giliran saya ya Ustadz Holis. Ini siapa? Ibu Dian Bekasi, Ustadz. Oh, siap Bu Dian. Ya. Ini ada 2 pertanyaan nih Ustadz nih. Yang pertama gini, seumpama si istri membeli rumah setahun sebelum dia menikah, uang mukanya apa segala macam itu atas nama istrinya juga. Terus kan menikah, nah tinggal bersama suaminya. Seiring berjalannya waktu, suami itu ya ikut renovasi rumah yang istrinya itu beli. Apakah itu termasuk harta waris kalau suaminya itu udah meninggal? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, kalau umpama si istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, kalau umpama yang mengajukan itu adalah pihak istri, biaya pengadilannya itu ditanggung oleh istri ya Ustadz? Itu aja sih pertanyaannya. Syukran Ustadz. Afwan Bu. Yang pertama terkait rumah, si istri sebelum menjadi istri dia telah beli rumah dengan cara dicicil ya, dia DP, kemudian dia cicil katakanlah berapa bulan begitu, terus dia menikah. Nah setelah menikah si suaminya juga ikut andil begitu kan. Ini saya karena dia yang istri yang DP berarti surat itu kan atas nama istri ya. Iya betul. Lalu suaminya meninggal ya Bu? Iya suaminya meninggal. Apakah itu termasuk harta waris gitu? Itu pertanyaannya Ustadz. Apakah itu menjadi harta warisnya si suami begitu? Nah ini kita lihat si suami waktu merenovasi itu biasanya akadnya adalah hibah, jadi membantu. Nih saya kasih kamu ya untuk renovasi, bukan bermaksud memiliki itu.
Biasanya begitu tuh. Kalau seperti itu, ya itu harta itu kan punyanya si istri berarti. Iya. Punya istri. Nah, kalau seperti itu, ketika suami meninggal, ya itu tetap hartanya istri. Jadi Oh gitu. harta tirkah itu kan, harta peninggalan itu kan adalah harta yang memang dimiliki secara sempurna tuh. Zulmulki dan zulmilkinya, kepemilikan dan penguasaannya itu sempurna dimiliki seseorang itu. Makanya itu disebut harta tirkah. Yang kemudian bisa diwariskan oleh kepada ahli waris. Seperti itu. Jadi yang tadi tidak termasuk harta warisan si suami gitu. Iya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila si istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, lalu siapa nih yang apa namanya? Ini ada anak Membayar. saya. Siapa yang menanggung biayanya? Biaya, Biasanya iya. menanggung biayanya adalah si penggugat, biasanya seperti itu. Oh gitu. Ya. Akan tetapi terkait putusan siapa yang menanggung biayanya itu tergantung pertimbangan hakim nanti. Misalkan begini, saya menjadi kuasa hukum, atau kuasa hukum karena saya LBH misalkan ya, saya membantu gitu. Ini ada istri yang secara ekonomi tidak punya uang lah sebetulnya. Secara ekonomi tidak punya uang. Kemudian dia mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil tertentu. Secara ekonominya suaminya sebenarnya lebih kaya gitu kan. Bisa dibuktikan di pengadilan agama. Terus dalam amarnya, bukan dalam amarnya, sebelum amar gitu kan ada konklusi berdasarkan hal itu semua gitu segala macam. Lalu dimintain juga di petitum si penggugat, saya gitu sampaikan bahwasanya memohon untuk segala biaya ditanggung oleh tergugat begitu, dan atau tergantung pertimbangan majelis aku et bono begitu, seadil-adilnya seperti itu. Jadi secara kebiasaan biasanya si penggugat yang nanggung biayanya, tapi tetap pertimbangan hakim bisa mempertimbangkan tergugat lebih lebih wajib nih membayar, bisa jadi tergugat yang membayar seperti itu, Bun. Ustadz, waktu itu saya pernah nganterin teman saya yang menggugat cerai suaminya. Itu dia disuruh dibayar di muka loh Ustadz. Jadi sebelum itu diproses, jadi dia harus transfer dulu sejumlah uang sebagai biaya. Itu gimana? Jadi akhirnya karena teman saya nggak bawa uang, akhirnya oh ya udah nanti balik lagi aja deh gitu. Itu kemana, Bun? Ke pengadilan? Iya di pengadilan dong. Pengadilan Bekasi. Kalau nggak salah waktu itu biayanya 800.000 deh. Tapi itu berapa tahun yang lalu, udah lama. Jadi gini, Bun. Perkara di pengadilan agama pada intinya memang ada biaya panjar, itu namanya biaya panjar. Oh, biaya panjar itu memang wajib ada tuh. Nah, buat orang pihak yang tidak memiliki uang itu bisa mengajukan perkara tanpa bayar sedikit pun. Caranya apa? Itu di setiap pengadilan itu ada namanya pos bakum. Pos bantuan hukum ya. Pusat bantuan hukum. Iya. Yang sudah bekerja sama dengan pengadilan agama. Nanti si pihak-pihak itu akan dimintakan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, kalau sudah begitu semuanya gratis, Bun. Free. Iya. Syukron Ustadz infonya. Assalamualaikum. Afwan. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau untuk konsultasi monggo silahkan. Karena web kita juga masih sepi nih, belum ada untuk yang masalah hukumnya nih. Silakan Padahal yang ingin saya bikin klinik hukum itu di web kita, Ustadz Kholis. tambah pertanyaan, silakan jamaah yang ingin bertanya. Mungkin juga Bunda Nadia bisa nge-share juga ke jamaah di grup. Silakan yang ingin punya masalah hukum, perdata atau apapun ya, yang berkaitan dengan hukum, bisa ditanyakan langsung ke Ustadz Saifullah lewat saya bisa jadi.
Nanti akan saya sampaikan ke beliau dan nanti akan saya kompilasi juga dan saya akan masukkan di web ya. Kasusnya pribadinya tidak diangkat tentunya ya. Tapi secara umum biar nanti juga paham semuanya bagaimana solusi hukumnya yang bisa ditempuh gitu ya. Jadi silakan jamaah bisa langsung eh, japri ke Bunda Nadia atau ke saya, nanti saya bisa kompilasi ininya untuk disampaikan ke Ustadz Saifullah. Baik, Ustadz ini Syafiq, pertanyaan terakhir, Sadia. Pertanyaan terakhir dari Bu Ninik sebelum tutup karena udah hampir jam 7 nih. Kasian nih Abang Saifullah mau jalan-jalan, mau menemani anaknya gitu kan. ya 10 menit ya Ustadz, jam 7 kurang Silakan. 10 menit karena nanti jam 7 insya Allah akan dilanjut meeting pengurus ya. Baik, Masya Allah. menarik sekali mendengarkan paparan Ustadz nih supaya kita juga paham akan hukum ya. Nah, saya ingin menanyakan nih Ustadz, nih qadarullah kan memang Bapak saya kemarin tanggal 17 dipanggil Allah dan meninggalkan satu istri dan 5 anak gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kalau ketika ayah saya hidup, kami anak-anak misalnya di Jakarta ya, ada beberapa properti yang atas nama anak-anak. Tapi ibu dan semua tahu bahwa itu semua adalah punya ayah gitu. Jadi misalnya ada tanah nama ayah, tapi ada beberapa sawah nama saudara kami gitu loh. Tapi saudara kami sendiri juga nggak pernah tahu suratnya dan nggak pernah apa namanya diikrarkan ini nanti punya kamu dan lain-lain. Nah, untuk pembagian waris, apakah misalnya seluruh properti atau aset itu ditotal kemudian dibagi sesuai syariat Islam atau yang sudah punya nama ya di take out atau gimana gitu Tat? Mohon pencerahan. Ya, makasih Bunda Nini. Perkara ini sudah beberapa kali saya juga ada klien seperti ini. Ada seorang memiliki harta di beberapa tempat, tanah di Kemang atas nama adiknya, tanah di Bogor atas nama abangnya, begitu ya. Dengan tujuan-tujuan tertentu cuma mengatasnamakan dan sebenarnya kepemilikan, pembelian semuanya secara hakikatnya adalah milik si orang tersebut gitu. Nah, kalau misalkan si orang tersebut itu meninggal, maka jalan yang pertama adalah membuat dokumentasi terkait harta tirkah, Bun. Dokumentasi dari semua harta peninggalan si almarhum itu apa aja, terletak di mana saja, dan status hukumnya itu seperti apa. Misalkan almarhum memiliki 5 bidang tanah. 2 bidang tanah atas nama almarhum, 1 bidang tanah atas nama istri, 2 bidang tanah atas nama adiknya. Misalkan seperti itu ya. Maka saran saya si yang orang di luar itu, kalau istri kan masih dalam ikatan ini ya, apa masih keluarga inti. Nah, yang akan ada peluang masalah hukum adalah orang yang di luar itu. Misalkan tanah yang atas nama saudaranya, atas nama adiknya begitu. Maka saran saya harus dialihkan, bukan ditekot tapi dialihkan. Dipanggil orang tersebut, didampingi oleh orang yang mengerti hukum gitu, kemudian ayo ini tanah tersebut dihibahkan, seolah-olah dihibahkan kepada siapa nanti, kepada ahli waris lah, kepada ahli warisnya begitu. Nah, setelah didokumentasi itu kan nanti kan sebenarnya Bunda Nini ahli waris semua kan bisa musyawarah, hitungannya berapa bagian masing-masing seperti itu kan. Setelah itu baru bagaimana nih supaya harta waris tersebut bisa sampai kepada ahli warisnya dengan sempurna seperti itu. Maka setelah sudah didokumentasi,
bagian masing-masing sudah diketahui, maka tadi harta waris yang atas nama orang lain itu harus dihibahkan terlebih dahulu. Nah, kalau ngomongin hibah berarti kan ada peralihan ya. Ada peralihan. Saya nggak tahu nih saudaranya itu ketika tahu tanah tersebut atas tanah miliknya, apakah nanti ada perlawanan atau tidak. Maka itu sebelumnya harus dibicarakan baik-baik, musyawarah, mudah-mudahan tidak ada perlawanan. Mudah-mudahan aman lah gitu. Seperti itu Bunda Nini. Bisa feedback? Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Insya Allah. Baik, nanti kalau Oke, ingin lebih detail bisa langsung japri ke Abang Saifullah nih ya, yang mungkin setelah pulang dari jalan-jalannya, campingnya, biar lebih santai, bisa langsung kontak beliau. Nanti kalau ingin janjian juga bisa ketemu dengan beliau. Alhamdulillah, beliau kalau datang ke rumahnya nanti insya Allah dijamu dengan teh kapulaga, masya Allah ya. Ya, susu kapulaga. Saya lagi nagih terus nih, saya pengen ke rumah antum, pengen merasakan lagi nih teh kapulaganya. Siap, insya Allah terbuka insya Allah. Masya Allah. Mas Elo udah ke rumah. Udah ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan Abang Saifullah nih yang sudah berbagi ilmu yang dengan kita dan Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah. Tentu menuntut ilmu, apalagi ini bagian dari yang kewajiban kita untuk bisa paham dengan syariat Islam dan juga hukum yang berlaku di negeri ini karena disebutkan dalam sebuah kaidah fikih itu kan malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib, sesuatu yang kewajiban itu menjadi sempurna dengan sesuatu maka disebutnya dengan itu adalah sebagai kewajibannya. Sebagaimana kita belajar ilmu tentang wudhu, tentang sholat menjadi sebuah kewajiban untuk kita semua karena tidak mungkin kita melaksanakan sholat dengan benar kecuali kita mengetahui hukum-hukum dalam sholat dan juga wudhu. Nah, salah satunya adalah hukum tentang berkaitan dengan keluarga jadi sebuah kewajiban untuk kita semua eh, karena ini berkaitan dengan kebutuhan kita tentang waris, tentang hal yang lainnya yang berkaitan dengan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahaminya dan jangan lupakan terus mengikuti kajian-kajian ilmu bersama guru-guru kita di MKI setiap pagi dan juga malam hari. Dan Alhamdulillah, eh, Masya Allah nih, tadi Abang Saifullah sudah menunjukkan foto-foto di wisata keluarganya ya, camping di Biar Bandung. Masya biar Allah, nanti insya Allah MKI kemarin nih. Masya Allah ya. Mudah-mudahan sekali-kali Kata-katanya begini. Bu Nini kita bikin programnya tidak lagi di hotel tapi juga di alam ya. Mungkin bisa lebih kajian tadabbur alamnya lebih ngena juga nih para guru kita bisa eh, sambil membahas tentang keluarga, sambil wisata dengan anak-anak kita dan keluarga kita, pasangan kita, masya Allah, tabarakallah ya. Ini jadi mudah-mudahan jadi diprogramkan Bu Nini ya. Ya, sebenarnya kita udah bahas di 2 bulan lalu waktu kita mau Ustadz Saifullah ya, waktu di rumah Babe Haikal ya. Hmm. Ya, betul. Ya, Baik. mudah-mudahan bisa terrealisasi insya Allah. Amin, Amin, amin amin. Allah, amin, amin. Kan jarang-jarang kita bisa berjumpa dengan para keluarga di sini, tidak lagi di Zoom tapi langsung bertemu, tapi juga pertemuannya di tempat yang sangat indah ya, penuh dengan keberkahan alam, masya Allah ya, keindahan alam. Mudah-mudahan di Oktober November kali ya Ustadz ya. Kalau Bismillah, Desember Bismillah kan ya. ya. Amin, 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 amin. Amin, amin. Baik, jamaah yang dimurkakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu Jika an la ilaha illa la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada undangan Abang Saifullah dari Bunda Nadia. Silakan mampir ke rumah beliau katanya ya. Sudah akan dijamu apa nih? Kalau Bunda Nadia itu biasanya ada tahu tek-tek ya, Masya Allah ya. oh Nuna, oh Tahu Nuna. gejrot. Tahu gejrot, Masya Allah, tabarakallah. Jadi lapar ngomongin tahu. Oh iya betul. Tahunya Bude Darmi juga enak tuh. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada Udah khilaf. Dalmi. Nah, Saya. baik, Insya Allah, tabarakallah. Ya, silakan untuk berjumpa di grup WhatsApp sambil ngobrol-ngobrol. Mungkin ada hal yang penting dan para pengurus ini udah diundang sama Bu Nini nih dengan dokter Vicky juga seorang doktum ya, dokter ketua umum MKI kita untuk undang para pengurus rapat di grup di Zoom ya. Silakan. Alhamdulillah.
wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.